Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Kok udah lemes? Kan baru jam kedua. Udah sarapan belum? Belum. Gak bekal? Kenapa nggak sarapan? Malas. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya ibu absen dulu ya. Ahmad Anjalabi, Alaya Kabian, Amalia, Anggita, Aruna, Dispen, ada suara di sini. Atta, Audrey, Dispen juga. Audrey, Aurel, Kathleen, Kiwika, Cornelius, Danisa, Devon, Erin Davania, Fatir, Gabriela, Hafsa, Bufi, Inas, Jihan, Joelio Pridi, Lasri, Mas Alianda, Intia Marta, Muhammad Iksan, Nabil Rafa, Nadia, Nur Alia, Queen Zafra, Raka, Riani, Runa, Sarah, Silva, Zahira, Zaka, tadi kan sudah tahu ya kalian ya, nama ibu sebenarnya. Sekarang ibu mau perkenalkan diri lagi. Ada pepatah yang mengatakan, pasti kalian sudah sering mendengar kata itu. Apa? Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal nggak jadi sayang, kayak gitu ya. Jadi harusnya gimana? Tak kenal maka tak aruf. Tak aruf artinya apa? Perkenalan. Jadi harusnya tak kenal maka perkenalan. Perkenalkan, nama ibu Lila Aris Patrodia, biasa dipanggil Aris. Kalian bisa memanggil saya Aris. Rumah saya ada di Singosari. Di sini ada yang rumahnya Singosari. Lawang. Lawang. Tahu mana? Oh, daerah SD Polong. Ya. Terus mungkin ada yang pernah main ke Singosari? Kemana? Oh, lewat Singosari. Ya, itu mungkin kalau misalnya kalian belum main ke Singosari, bisa main ke Singosari ya. Itu ada di Singosari, ada di Surawan, ada di Budedes. Bisa main ke situ. Selanjutnya, setelah saya perkenalkan
pertemuan demikian lagi. Kita akan mengenal puisi. Kemarin pelajarannya kami membahas apa? Pernah menulis puisi, membaca puisi atau suka dengan menulis puisi? Pernah? Puisi apa? Oh, di pondokan. Tentang anak pondok. Oh, tentang anak pondok. Siapa lagi? Siapa yang suka? Mungkin nggak suka nulis puisi bu, tapi sukanya baca. Soalnya apa isinya puitis, dramatis. Siapa mungkin? Jarang ya? Jarang. Ya biasanya puisi ini ada ketika kita itu lagi galau, lagi sedih, atau lagi bahagia, itu biasanya kita spontan untuk membuat puisi. Kayak misalnya kalian lagi galau, pasti kayak misalnya update status tuh, kata-katanya pasti puitis ya. Nah, itu bisa juga kalian memiliki potensi untuk membuat puisi. Ada yang kenal mereka? Belum pernah? Siapa? Mereka dia namanya itu berarti mereka siapa? Cerita puisi. Nah, cerita puisi ada sama di Bapak Kamono, ada Khairul Anwar, ada Taufik Ismail. Ada yang tahu karyanya mungkin? Apa? Kamu tahu? Berapa kertas karyanya coba? Sama lagi. Yang viral dulu, Candi Bulan Juni, siapa yang pernah dengar? Belum pernah ya? Oke, pasang sepatu. Ini terakhir dibahas waktu SMP ya? Kalian masih ingat puisi itu apa? Waktu di SMP. Dengan bahasa kalian apa kan jangan takut jawab ya, karena ini juga melatih kalian untuk berani. Angkat tangan. Siapa yang ingin jawab? Apa itu puisi? Google dulu nggak apa-apa. Ya, silakan. Sebuah karya sastra yang memiliki bahasa yang indah, Ya, dan memiliki makna konotatif dengan makna untuk menyampaikan sesuatu. berisi kata-kata indah, konotatif dan bermaksud untuk menyampaikan makna sesuatu. Benar. Seperti yang pengertian di depan ini, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman manusia dengan bahasa yang indah, padat, serta penuh makna. Kita lihat dari pengertiannya. Di situ ada kata sastra, ada kata pikiran atau pemikiran, ada kata perasaan, ada makna yang dalam. Anda tahu maksudnya gimana? Karena kalian pernah dengar kata sastra? Coba dari sastra itu apa? Gimana? Karya tulis atau lisan Karya tulis atau lisan? yang menggunakan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan pengalaman, pikiran, perasaan, ide dan semangat. Di situ ada kata bahasa. Misalkan kita mempunyai kata-kata di dalam puisi, wajahmu indah bagaikan rembulan. Ada kata rembulan. Oke. Ya?
Enggak. Nah, ini termasuk sastra. Ketika kita menulis sastra, itu akan tadi disebutkan sastra adalah bahasa ya. Dan ketika kita menulis puisi, itu pasti kita melihat dulu apa sih puisi yang akan kita tulis. Misalkan kita ingin menulis puisi tentang cinta, gak mungkin kita akan mulai dengan ya Allah ya Rabbi Tuhan kami, gak mungkin kayak gitu kan. Pasti ada kata-kata yang romantis seperti itu. Nah ini mengacu pada bahasa. Lalu dengan itu saat kita menulis puisi, kita mengeluarkan pemikiran kita. Biar kita berpikir, kita tahu bahasa-bahasa apa yang akan kita tuliskan untuk menulis puisi. Terus kenapa kok bisa ada pemikiran seperti itu? Karena adanya perasaan. Seperti yang ibu tadi katakan, ketika kalian sedih ataupun galau atau senang, pasti akan muncul ya kata-kata puisi dari sini ya. Lagu sedih misalkan, nulis di apa diary book ya, habis itu cewek-cewek itu biasanya muncul kata-kata yang puitis, dan itu memberikan makna yang dalam. Jadi puisi merupakan karya sastra yang hasil dari pemikiran, perasaan serta memiliki makna yang dalam. Dari sini ada yang dibingungkan? Ada yang masih bingung? Oke. Bisa diulangi penjelasan tadi. Gimana? Boleh jawab. Gimana? Namanya siapa? Lala. Oke, gimana Lala? Bisa diulangi lagi tadi, dengeran nggak? Puisi adalah bahasa dan didapat manusia menggunakan perasaan dan memiliki makna yang dalam. Oke, benar yang dijawab oleh Lala. Karena puisi itu tidak mungkin ya ditulis oleh selain manusia ya, pasti ditulis oleh manusia. Selanjutnya jenis puisi, masih ingat jenis puisi? Ya, benar, puisi lama dan juga puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan tertentu seperti dua baris, bait, rima, serta syarat khusus. Puisi ini biasanya berkembang secara lisan, turun-temurun, dan seringkali pengarangnya tidak diketahui, jadi anonim, tak tahu siapa yang menulis. Contohnya apa? Pantun, syair, hingga mantra, gitu. Sedangkan puisi baru, siapa yang ingin membaca penjelasan dari puisi baru? Kira-kira angkat tangan bawah. Oke, silakan. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas dalam bentuk dan isi, tidak terikat oleh aturan jumlah baris, bait maupun rima. Puisi ini biasanya ditulis secara tertulis, pengarangnya jelas dan isinya lebih ekspresif, individual, serta modern. Contoh puisi modern karya Chairil Anwar, Satardjoko Damono, Namanya siapa? Inas. Oke, Inas. Nah, puisi, sedangkan untuk puisi baru itu puisinya tidak terikat oleh aturan jumlah baris, bait maupun rima. Jadi bebas. Sedangkan puisi lama seperti pantun itu terikat. Nanti akan ibu jelaskan. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari puisi itu bahasanya padat dan indah. Seperti kata-kata yang tadi ibu sampaikan,
wajahmu indah bak rembulan. Bak itu kata lain dari bagaikan. Jadi seakan-akan itu banyak menggunakan wajah. Ya, seperti itu. Terus mengutamakan perasaan. Karena di dalam puisi pasti ada maknanya yang kita cari ya. Kita tulis melalui perasaan itu sebenarnya dengan pengertian tadi itu harus dari perasaan. Terus memiliki rima. Ada yang masih ingat rima? Ya benar, pengulangan bunyi yang teratur. A, B, gitu ya. Ya. Terus yang keempat menggunakan diksi atau pemilihan kata yang khas. Contohnya kata melihat, jika jadi kata memandang. Jadi seakan-akan lebih kritis. Terus terdiri dari bait dan baris atau baris. Selanjutnya, kemarin kan di LHO ada strukturnya. Di teks fisik juga ada strukturnya, yaitu struktur fisik dan juga struktur batin. Struktur fisik terdiri dari tipografi, diksi, majas, dan juga rima. Siapa yang ingin membaca? Katakan. Coba Pak, biar berani. Jangan. Adalah struktur yang sama tipografi untuk garis dan baris pada halaman, diksi pemilihan kata yang tepat, majas perumpamaan, metafora, personifikasi dan lain-lain. Rima atau irama yaitu pengulangan. Nah, jadi kita bahas saat ini untuk struktur fisik dulu ya. Terus struktur fisik itu terdiri dari tipografi, diksi, majas juga rima atau irama. Kita lihat dari definisinya. Yang pertama tipografi ialah perwajahan puisi. Tipografi atau perwajahan puisi merupakan bentuk puisi yang diberi kata-kata, yang misalnya halamannya tidak diberi kata-kata misalkan. Terus tepi kanan kirinya, pengaturan barisnya hingga baris puisinya tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Tipografi dapat berkaitan dengan penyampaian makna puisi. Di sini tadi ada kata-kata dipenuhi kata-kata di kanan kiri pengaturan barisnya. Kenapa dalam pengaturan barisnya? Kita coba lihat contohnya. Ini salah satu contoh puisi dari karya tentang ada yang pernah lihat di sini? Pernah? Ya. Kenapa kok berbelok-belok? Padahal kan kita kan tahunya kan puisi itu kayak biasa ya rata kanan kiri jajar gitu ya. Ini kenapa kok berbelok? Ada yang tahu? Ada daya tarik terus? Ada lagi? Gak ada yang salah. Biar indah. Ada lagi satu lagi. Biar unik ya. Semua jawaban dari kalian semua itu benar karena puisi dibentuk seperti ini itu ada makna sendiri, ada artinya sendiri. Seperti dari karya puisi ini berjudul Mika dan juga Sika. Ada kata kawin. Ini iya, kawin. Nah. Ini ada maknanya sendiri, yaitu tentang kehidupan rumah tangga yang pasti ada liku-likunya, ada perjalanan hidupnya itu lika-liku. Jadi juga ada kata kawin. Itu maknanya seperti itu. Dan sebenarnya nggak harus bisa, banyak ada beberapa bentuk tipografi. Kalian bisa lihat di Google. Di sini ada yang ditanyakan. Lanjut ya. Selanjutnya ada diksi. Tadi diksi itu adalah pemilihan kata. Ya, sebenarnya seperti itu, melihat, memandang, melihat kan memandang, melirik, menonton,
Terus yang lain ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan adalah rangkaian kata yang mampu membuka pengalaman keindahan atau yang membuat anak-anak disebut citraan. Jadi seperti kita membaca puisi, kita bisa membayangkan apa sih yang ada di dalam puisi itu. Contohnya, ada imaji visual. Imaji visual itu menggambarkan penggambaran menggunakan kata-kata yang menggambarkan objek yang bisa dilihat. Contohnya, alirannya sangat tenang. Itu bisa membuat kita membayangkan alirannya sangat tenang. Alirannya apa? Air ya. Alirannya sangat tenang. Terus ada imaji auditif, yaitu jenis penggambaran yang dapat didengar oleh indera pendengaran. Seakan-akan kita bisa mendengar kata-kata tersebut. Contohnya, dia berteriak dengan suara melengking, terus menangis sedikit keras-keras. Mungkin ada yang ingin menambahkan contoh dari imaji auditif. Boleh kumpul dulu nggak apa-apa. Ada yang menanggung? Mungkin lanjut ya. Lanjut ke imaji yang lainnya. Kalian kayaknya yang ketiga ada imaji taktil, yaitu suatu penggambaran yang dapat dirasakan oleh indera. Kita seolah-olah bisa merasakan. Contohnya, jari-jarinya mencapai galak sinar gitarnya. Dan kita saat membaca puisi tersebut, kita seakan-akan bisa merasakan kan jari-jarinya mencapai galak sinar gitarnya. Selanjutnya ada imaji kinestetik, yaitu imaji atau citraan yang berhubungan dengan indera gerak, misalnya lompat, menari, dan sebagainya. Lalu ada imaji penciuman, yaitu jenis penggambaran yang dapat membangkitkan indera penciuman. Contohnya, harum kopi tercium hangat, bau amis ikan hidup, wangi melati semerbak. Selanjutnya, imaji pengecapan, yaitu suatu penggambaran yang dapat membangkitkan indera pengecapan, misalnya manis, pahit, asin. Contohnya, rasa asam belum menusuk lidah. Artinya sangat asam. Manis madu meleleh di mulut. Ada yang tahu maksudnya apa? Manis madu meleleh di mulut. Gimana? Itu artinya manis sekali, manis sekali. Terus setelah kita dapat siapa yang bakal tidak, ya sangat tegas. Nah, mungkin itu dulu. Selanjutnya ada pembahasan dari majas. Namun kita belajar dulu tentang puisi ini sampai ke imaji. Di sini ada pertanyaan.
Paham semua ya? Jadi untuk melatih pemahaman kalian, ibu beri soal. Sebelumnya kalian bagi kelompok. Di sini ada 36 siswa ya. Satu kelompok untuk 4 anak. Silakan kalian tentukan sendiri. Ya itu nanti dimasukkan. Ini pilih sendiri atau spinner atau pilih sendiri? Spinner. Kelompoknya siapa? Ya biasanya gimana? Ini tergantung soalnya nanti spin atau di yang pilih sendiri jangan Pilih sendiri yang spinner. Yang lainnya golput ini. Yang itu pilih apa? Gimana yang spinner apa? Terserah kalian. Saatnya jam ketiga dimulai. Silakan bagi kelompok. It's time to begin the third lesson. Ada 9 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belakang sama yang depan ya. Itu yang depan. Jadi karena ini sudah merupakan pokoknya, sekarang ibu beri soal. Kalian diskusikan dengan kalian. Jadi untuk cara menangkapnya kalian silakan membuat tabel yang isinya itu untuk identifikasi definisi masjidnya.
Seksual. Nah, itu dikata apa? Terus alasannya apa? Rencanakan? Sudah paham? Di belakangnya. Atau sebenarnya dikata saja ya? Ini dikata saja. Ini biar bisa membuat tabel. Karena itu ada 2 puisi ya, jadi masih 30 menit untuk mengajarkan. Panggil yang keras. Panggil yang keras. Bu Anis. Bu Anis mau tanya. Perasaan hidup dari hidup termasuk visual apa? Perasaan apa yang paling tapi aku belum visual
Berarti ada ibu berarti ini suami Ini nih dalam space. Settingan buat tabel, di tabelnya kan ini satu visi, ditulis ini verifikasi visi sama di pusat ada verifikasi pusat ada lagi, dikasih judulnya di atas tabelnya. Please.
Ya, sih nggak boleh. Alasannya bukan nggak pakai. Enggak, kita salah. Guys, apa sih? Untuk pertemuan lainnya akan kita bahas sama di jam berdua dan sekarang.